Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian buku Kuantum Ikhlas yang ditulis oleh Bapak R.B. Sentanu, buku yang ditulis di tahun 2007. Kelanjutan dari video-video sebelumnya, ini kita masuk ke bab 4, yaitu upgrade hardware Anda. Yang dimaksud hardware di sini adalah otak kita. Pada bab ini insya Allah terbagi dalam 3 video. Kita akan diajak untuk mengenali otak kita, bagaimana cara merawat otak kita dan mengupgrade atau meningkatkan fungsi atau memaksimalkan kondisi dari otak kita untuk berpikir, bernalar, dan untuk beraktivitas sehari-hari. Ada beberapa alternatif pilihan yang coba ditawarkan oleh penulis buku ini, Bapak R.B. Sentanu, untuk bagaimana kita mengupgrade hardware otak kita, dan saya juga akan menyampaikan beberapa pandangan saya yang berdasarkan pengalaman bisa kita coba lakukan untuk menjaga dan menyeimbangkan fungsi otak kita secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian pertama ini, di bab upgrade hardware Anda, kita dikenalkan dengan subchapter ini, teknologi manusia digital. Sebagaimana di video-video sebelumnya, Pak Nunu menyebut kita ini adalah teknologi tercanggih, ya, ciptaan Tuhan. Kita sebagai manusia digital, ya, teknologi manusia digital, yang mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lawannya digital kan masih analog, ya. Jadi berharap agar kita untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Dibuka oleh kutipan dari Profesor Robert Swenson PhD yang menyebutkan bahwa otak kita manusia ini seperti sebuah mesin yang bisa melakukan perawatannya sendiri. Jadi self maintenance gitu, ya. Otak kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari segala macam kerusakan internal sambil bergerak ke tingkat kerja yang lebih tinggi. Jadi selain bisa melakukan perawatan, penyembuhan, otak kita juga di saat yang bersamaan juga bisa bergerak ke level yang lebih tinggi. Ini menurut peneliti otak Profesor Robert Swenson PhD. Kemudian di buku, saya pikir ini sebelum kita lanjutkan, bahwa kita perlu mengenal, ya, fungsi otak kita sendiri. Sebagaimana kita mengenal gadget kita mengenal perangkat-perangkat yang kita miliki, barang-barang kita punya. Dan kita juga sangat penting untuk mengenal organ yang ada di kedua telinga kita ini. Yang jelas adalah semakin otak kita pakai untuk berkreativitas, untuk bernalar, dan seterusnya, justru otak kita menjadi semakin cerdas. Jadi fungsi otak itu bukannya malah awet ketika tidak digunakan, bukan. Tapi otak kita akan berfungsi dengan maksimal. Dendrit dan akson akan saling membentuk sinapsis, ya, yang akan meningkatkan kecerdasan otak kita. Jadi kecerdasan manusia itu bukan seberapa banyak sel otaknya, tapi seberapa banyak sinapsis atau kaitan antara sel otak yang satu dengan sel otak yang lain, tepatnya antara akson dari satu neuron dengan dendrit di neuron yang lainnya. Jadi kita diberitahu bahwa otak kita mampu melakukan self maintenance, yang menyembuhkan diri dari segala macam kerusakan internal, tentu yang mungkin kerusakan yang tidak terlalu parah, ya, sambil bergerak ke tingkat kerja yang lebih tinggi lagi. Jadi di antara poin yang penting untuk kita pahami di sini adalah kita perlu mengenal organ otak kita, bagaimana cara merawatnya dan memaksimalkan fungsi otak kita untuk kita bisa beraktivitas sehari-hari. Nah, di buku Kuantum Ikhlas, Pak Nunu mengenalkan istilah IT. Ini kan tentang teknologi digital, ya. IT kalau kita kenal misalnya information technology. Ini digunakan oleh Pak Nunu sebagai IT adalah I technology, atau teknologi tentang saya, atau teknologi tentang manusia, ya. Bahwa sehebat-hebatnya usaha atau alat yang kita pakai untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita,
akan sia-sia kalau faktor ini, faktor I-nya atau faktor kita, faktor saya, ya kita nggak berubah. Jadi alat ataupun tindakan apapun yang mau kita lakukan, apabila tidak melibatkan faktor orangnya, faktor humannya, maka ya tidak akan ada dampak yang maksimal. Ya, sebaik-baiknya usaha atau alat yang kita pakai untuk meningkatkan kualitas hidup kita pasti akan sia-sia kalau kitanya sebagai manusia tidak mau ikut berubah, ya tidak mau ikut terlibat, ya kita meningkatkan kualitas diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi semuanya kita lakukan, ya kita mengubah kualitas diri kita, juga kita mengubah strategi yang kita lakukan. Ya, ini usaha dan juga alat ini bagian dari strategi. Tetapi kita sebagai human, ya sebagai manusianya perlu juga bergerak menjadi pribadi yang lebih baik supaya itu terrefleksi dalam kualitas hidup kita. Kita perlu lebih mengenal, tadi kita bahas di depan, kita perlu lebih mengenal diri kita sendiri. Bahkan itu lebih dari kita mengenal benda-benda milik kita seperti mobil, komputer, handphone, atau laptop kita. Ya, di antara yang kita bahas di sini adalah otak kita, organ yang mungkin beratnya hanya sekitar 2% dari keseluruhan tubuh kita, tapi mengonsumsi ya berat otak kita mungkin 2-5% lah. Ya, tetapi mengonsumsi 20% oksigen dan nutrisi yang kita serap. Kita seringkali tidak tahu atau tidak mau tahu, atau bahkan marah apabila diberitahu ada yang tidak beres dengan diri kita misalnya, dan itu terlihat dari kualitas hidup yang kita jalani. Misalkan kualitas hidup kita ada yang bermasalah di satu atau lebih aspek, misalkan aspek finansial, kesehatan, relasional, spiritual, fisikal, dan yang lainnya, kemudian diberitahu bahwa itu penyebabnya adalah kamu sendiri loh. Nah, kita seringkali tidak tahu bahwa penyebabnya adalah kita sendiri, atau kita mendinai itu, menyangkal itu, atau bahkan marah. Ya, kita cenderung mungkin menyalahkan atau mencari kambing hitam. Nah, sebaiknya tidak, ya. Kita perlu mengenali, ya. Ketika kita mengenali diri kita sendiri, kita perlu kenal, paham apa sih sebenarnya pikiran itu. Ya, apa sebenarnya pikiran itu? Apa sebenarnya perasaan itu? Apa kaitan antara pikiran dan perasaan? Apa juga dampak dari pikiran dan perasaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau saya memahami bahwa ini kan cuma istilah, ya, bukan sesuatu yang sesuatu yang kita fokus pada katanya, bukan, tetapi fokus pada entitas atau substansinya. Jadi yang tidak juga kita memisahkan antara pikiran dan perasaan. Nyatanya adalah pikiran dan perasaan itu ya satu. Ya, rasa itu adalah setiap pikiran pasti ada rasanya, dan setiap rasa itu pasti bisa kita deteksi di tubuh kita. Jadi pikiran dan tubuh itu satu, pikiran dan rasa itu juga satu, karena setiap pikiran pasti ada rasanya, cuma derajatnya berbeda-beda. Ada pikiran yang rasanya mungkin hambar-hambar saja, sehingga kita sebut pikiran itu netral. Ada juga pikiran yang terasa negatif, dalam arti terasa nggak nyaman di tubuh kita. Ada juga pikiran yang terasa enak, terasa nyaman, ya terasa menyemangati, yang itu kita sebut kemudian dengan pikiran positif. Nah, di sini saya memahami ajakannya adalah untuk kita lebih mengenal apa yang sebenarnya kita fokuskan dan bagaimana terasanya, dan bagaimana itu semuanya berdampak dalam kehidupan kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan, ya ada banyak cara untuk mengubah atau meningkatkan kualitas diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu ada banyak jalan, ya ada banyak cara. Kita pilih mana yang paling cocok, mana yang paling kompatibel, ya yang paling aplikatif buat diri kita. Di sini Pak Nunu juga mengenalkan ya teknologi itu IT, kemudian TI. Biasanya kalau IT itu kan information technology, kalau TI itu teknologi informasi, ya diterjemahkan. Nah, di buku ini kepanjangannya adalah teknologi ikhlas, ya. Jadi mungkin ya gatok matuk gitu ya. Teknologi tentang saya, kemudian di antara pilihan utamanya adalah tentang keikhlasan. Ya, sekali lagi saya mendefinisikan kata ikhlas ini sebagai kemampuan atau skill, keterampilan untuk berserah dan menerima.
berserah terhadap semua yang telah dan akan terjadi, dan juga menerima semua yang sedang terjadi saat ini, bahwa semuanya sudah sempurna, semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Mengatur. Kemudian di buku ini juga dibahas tentang tuntunan praktis berupa how to, supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri atau mengalami pertemuan dengan fitrah kita, ya, atau jati diri kita. Kita bahas di bab sebelumnya tentang fitrah, yang muaranya adalah kita sebagai sebaik-baik ciptaan Tuhan. Ini yang perlu menjadi kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita, bahwa kita ini, apapun kondisi kita saat ini, bahwa kita secara fitrah, secara bawaan sudah diciptakan sebagai makhluk yang sebaik-baik makhluk ciptaan Tuhan. Kita diciptakan dengan berbagai macam kelebihan dan kesempurnaan, yang itu semuanya perlu untuk kita kenali, kita gali, dan kita ekspresikan, kita manfaatkan untuk bisa memberikan manfaat kepada sesama. Itulah diantara mungkin pemahaman kita tentang definisi bahwa kita ini sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemakmur di dunia ini. Oke, subchapter berikutnya, bersatu kita utuh, mendua kita rapuh. Nah, di sini mengacu pada organ otak kita, bahwa otak kita ini ada bagian hemisfer kanan dan juga hemisfer kiri. Mungkin kita sudah akrab dengan istilah itu. Tapi selain itu, otak kita juga terbagi menjadi 3 bagian. Nanti ada otak neokorteks yang kalau kita lihat organ otak manusia dia, yang bagian ada seperti lekuk-lekuknya itu adalah neokorteks. Kemudian bagian dalamnya, di bagian tengahnya adalah otak mamalia atau sistem limbik. Kemudian kita di bagian belakang ini punya yang disebut otak reptil. Itu semuanya mengacu pada kemiripan, ya, otak reptil yang ada di kepala kita itu mirip dengan otak binatang reptilia. Sedangkan otak mamalia yang ada di bagian tengah kepala kita itu mirip, ya, dengan otak yang dimiliki oleh hewan-hewan mamalia. Sedangkan neokorteks yang seperti milik kita, manusia, itu hanya dimiliki oleh manusia. Beberapa hewan berkecerdasan tinggi, misalkan seperti simpanse atau monyet, punya, ya, sel saraf tersebut, ya, tetapi tidak sebanyak kita manusia. Oke, bab ini dibuka dengan catatan saya tentang bahwa alam semesta beserta seluruh isinya ini berasal dari satu sumber energi abadi yang kekal dan menyeluruh. Tentu kita kenal bahwa ini adalah Tuhan. Tidak mungkin alam semesta ini tidak ada penciptanya. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Tidak mungkin. Jadi segala sesuatu yang ada ini pasti diciptakan oleh Yang Maha Ada. Kita tidak bisa masuk di akal, ya, nggak bisa masuk akal kita apabila alam semesta yang ada ini diciptakan dari ketiadaan. Tidak mungkin, ya. Pastilah yang menciptakan semua keadaan dan keberadaan ini adalah Dia yang Maha Ada, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada pertanyaan reflektif ini, apabila kita adalah ciptaan yang paling sempurna, juga berbahan dasar yang berasal dari sumber yang maha dahsyat, yang penuh kasih dan sayang, lalu mengapa hidup kita atau sebagian saudara kita, ya, demikian banyak dipenuhi masalah? Nah, tentu kalau kita mengikuti video-video sebelumnya, kita paham bahwa yang dimaksud Pak Nunu di sini adalah kita lupa dengan kesejatian diri kita, fitrah kita, bahwa diri kita lah yang kita tunggu selama ini. Itu yang katanya Barack Obama. Ya, ketika kita mengenali fitrah kita mampu mengenali potensi bakat yang ada di diri kita, maka insya Allah kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, apa yang disebut dengan masalah ini, tentu selama kita hidup kita pasti ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah bukan masalah itu sendiri, tapi bagaimana kita menyikapi masalah. Saya mendefinisikan masalah ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita inginnya A, yang terjadi B. Kita inginnya C, yang terjadi D. Semakin berbeda antara yang terjadi dengan yang kita inginkan, maka kita sebut itu semakin besar masalahnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan masalah, karena memang inilah kehidupan. Pasti ada
kita temui perbedaan antara yang kita inginkan dengan realitas yang terjadi. Tetapi poinnya adalah bagaimana kita belajar menyikapi itu semuanya. Ketika kita menyikapi secara konstruktif dan positif, tentu hasilnya akan baik ya, manfaat masyarakat. Tetapi ketika kita menyikapi secara destruktif, negatif, maka tentu akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Kemudian pertanyaan reflektif berikutnya, mengapa kita tidak bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan seperti hakikatnya sifat bahan dasar kita itu? Nah, coba kita ketahui kenapa. Kemudian ini kutipan dari nasihat ya, nasihat bijak gitu ya, bahwa engkau tidak bisa mengalami sifat alamiahmu disebabkan oleh keruwetan pikiranmu sendiri. Pikiranmu menghalangimu untuk bisa merasakan dan menghayati sifat dirimu yang sejati. Yang dimaksud di sini adalah pikiran-pikiran yang mungkin dipenuhi oleh prasangka-prasangka buruk, ya, pikiran-pikiran negatif, atau pikiran-pikiran yang tidak mau belajar, yang tidak mau mendengarkan, yang hanya mengikuti ego dan nafsunya sendiri. Pikiran kita memang benar-benar mewarnai hidup kita. Contohnya seperti kacamata yang berwarna merah. Ini contoh, saya pakai kacamata yang transition. Kalau ada terik matahari, maka dia akan berubah menjadi lebih redup, lebih gelap, sehingga otomatis berbeda antara yang saya lihat melalui kacamata saya dengan dilihat oleh orang lain yang tidak pakai kacamata. Maksudnya apa? Seperti kacamata yang mungkin berwarna merah, hijau, atau hitam, itu akan memberi cahaya ilusi yang menipu di mata kita. Kalau kita pakai kacamata merah, maka nampaknya sesuatu yang putih pun akan nampak menjadi merah, apalagi sesuatu yang merah akan semakin merah. Maka pikiran kita, tepatnya mindset atau paradigma kita, akan sangat mempengaruhi bagaimana kita memandang dunia ini. Karena itu belajar untuk mendengarkan, belajar untuk mengkaji, untuk memperluas cakrawala kita itu sangat penting sekali, karena itu akan meningkatkan wisdom kita, meningkatkan kebijaksanaan kita, meningkatkan kualitas respon kita terhadap kehidupan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian energi yang satu tentu Tuhan, ya. Energi yang satu menciptakan, ya, ini kurang kata ya. Energi yang satu menciptakan segala sesuatunya menjadi berpasang-pasangan atau dua, atas, bawah, tinggi, rendah, kanan, kiri, positif, negatif, dan seterusnya. Tapi semuanya adalah bersumber dari yang satu ini, ya, Allah Al-Ahad. Dari tarik menarik atau tension dan attraction, ya, antara dua polaritas itulah kehidupan alam semesta ini tercipta. Laki-laki dengan perempuan, terciptalah keturunan, dan seterusnya. Siang dan malam, terciptalah kehidupan, dan seterusnya. Daratan dan lautan, dan seterusnya. Ya, ada hukum namanya hukum polaritas, bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Tapi kita yakin bahwa sumbernya pastilah satu, ya, yang menciptakan itu semuanya. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana alam semesta ini diciptakan oleh zat yang lebih dari satu, pasti akan saling bersaing, gitu ya. Kita yakin bahwa mohon maaf, ini keyakinan saya sebagai umat Islam, atau mungkin saudara umat Islam tentunya punya keyakinan yang sama, bahwa alam semesta ini pastilah diciptakan oleh sumber yang satu, ya, tidak mungkin berbilang. Ya, ini keyakinan kami, ya. Oke, di subchapter berikutnya, dualisme antara hemisfer otak kiri dan kanan. Pak Nuno menyebutkan bahwa rata-rata kita umumnya memiliki ketidakseimbangan penggunaan, ya, pada dua sisi otaknya. Maksudnya lebih dominan otak kiri atau dominan otak kanan. Oleh karena otak kita memfilter, ya, kenyataan secara terpisah, ini split brain, kita pun cenderung melihat dunia secara mendua, yang penuh dengan pertentangan atau problematika. Ya, maksudnya kita tidak bisa melihat sesuatu secara utuh gitu. Kita melihat secara parsial, ketimbang melihat dunia dalam kesatuan yang utuh, penuh dengan persamaan yang menyenangkan. Nah, Pak Nuno mengajak kita untuk ketika melihat sesuatu itu secara utuh dan menyeluruh, ya. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu saling terkait satu sama lain, ya, tidak terpisah. Tidak ada di dunia ini yang terpisah sama sekali dengan yang lainnya, yang betul-betul independen. Yang terjadi adalah semuanya interdependent, semuanya saling mempengaruhi, saling terhubung satu sama lain. Karena itu kaitannya dengan fungsi otak kanan dan kiri kita perlu
untuk belajar melihat segala sesuatu itu secara utuh, secara menyeluruh, melihat dari segala aspek gitu ya. Salah satu tokoh yang disebut bapak berpikir ya, namanya Dr. Edward de Bono. Beliau punya gagasan tentang six thinking heads ya, tentang 6 kopi berpikir, bagaimana melihat sesuatu dari berbagai macam sisi. Dan ini memang sangat penting untuk melatih rasa empati kita, melihat suatu masalah dari berbagai macam sudut pandang. Ketika kita menjadi penyedia layanan barang atau jasa, kita juga bisa melihat produk kita dari sisi pelanggan. Ya, kemampuan untuk melihat segala sesuatu secara utuh ya. Kemudian ada tokoh ya, saya tuliskan ini saja, namanya Dr. Roger Sperry, menyebutkan tentang teori split brain. Beliau yang menemukan ini dan akhirnya mendapat hadiah Nobel ya, tentang fungsi otak kanan dan otak kiri. Nanti kita bahas apa fungsi utama antara otak kanan dan otak kiri berdasarkan penelitian. Ini istilah yang sama, dual brain atau hemispheric specialization. Ini istilah yang berbeda untuk menjelaskan sesuatu yang sama, bahwa otak kita ini khususnya bagian neokorteks, yaitu itu terbagi menjadi 2 hemisfer. Hemisfer kanan dan hemisfer kiri itu bagian otak neokorteks. Tapi tidak demikian dengan otak mamalia dan otak reptil. Jadi hemisfer kanan dan hemisfer kiri itu pada salah satu bagian otak kita namanya neokorteks. Kedua hemisfer otak, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri, mempunyai peran yang sama pentingnya, walaupun masing-masing fungsinya berbeda, bahkan mungkin saling bertentangan, tetapi sama-sama pentingnya. Jadi saya sangat tidak setuju apabila dikatakan, maaf ini pendapat pribadi saya sangat tidak setuju apabila yang lebih penting otak kanan, lebih penting otak kiri dan seterusnya. We need both of them. Kita membutuhkan dua-duanya. Tentu yang lebih tepat adalah bagaimana menggunakan kedua sisi otak kita secara seimbang dan ataupun sesuai dengan aktivitas yang sedang kita perlukan. Ketika kita mengerjakan soal-soal yang memerlukan fungsi otak kiri, misalkan perhitungan, bahasa, urutan, aritmatika, dan seterusnya, maka kita gunakan otak kiri kita ya secara dominan. Walaupun di situ otak kanan juga bisa sangat berperan ya untuk melihat secara keseluruhan. Saat kita bermain tentang seni kreativitas, kita juga memerlukan logika dan seterusnya. Pada kenyataannya tidak bisa kita memisahkan secara total antara otak kanan dan otak kiri. Tidak. Saya memahami hemispheric specialization ini adalah untuk lebih mengenali fungsi otak kanan dan kiri, bukan kemudian kita memisahnya, apalagi untuk membanding-bandingkannya mana yang lebih penting. Tidak, dua-duanya kita butuhkan untuk semua kebutuhan kita sehari-hari. Kemampuan kita, performa kita dalam berkinerja ini bergantung pada bagaimana kita mengaktifkan secara optimal kedua belah otak kita ya. Kedua belah otak kita ya secara utuh ya, logis dan juga kreatif ya, kritis dan kreatif ya, imajinatif tapi juga realistis dan seterusnya. Kedua belah otak sebenarnya selalu saling berkomunikasi ya, tidak terpisah ya sama sekali. Ada bagian yang menyambungkan antara hemisfer kanan dengan hemisfer kiri, namanya corpus callosum. Nanti insya Allah kita bahas ya di bagian yang membahas tentang anatomi otak ya. Tapi yang perlu kita ketahui bagaimana, mungkin secara gambaran besar dulu, otak kita itu sebenarnya apa sih strukturnya, bagaimana, dan nanti bagaimana memfungsikannya secara lebih baik dari yang sebelumnya, dan bagaimana merawat dan meningkatkan kualitas berpikir kita atau fungsi dari otak kita. Mungkin itu yang lebih relevan. Oke, sekarang fungsi dari otak kiri dan otak kanan berdasarkan penelitian Roger Sperry. Otak kiri itu cenderung pada verbal, kata-kata, ya proporsional, melihat segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kemudian berfokus pada proses, ya urutan. Kemudian aritmatika, angka-angka, logis. Kalau ini berarti begitu. Analitis, ya melihat kaitan satu dengan yang lainnya, analitis gitu ya. Serial, fokus, kemudian melihat perbedaan, kritis melihat perbedaan, bergantung pada waktu, timely, kemudian segmental, ya terpisah-pisah bagian per bagian, kemudian pikirannya secara konvergen, ya, fokus ya sama dengan ini, satu hal konvergen. Sedangkan otak kanan sebaliknya, nonverbal, jadi
Tidak hanya kalau berbicara, tidak hanya kata-kata, tapi juga bahasa tubuh, ya, nonverbal, bahasa nonverbal. Kemudian imajinatif, kemudian spasial, susunan spasial, bentuk-bentuk, ya, visual, kemudian holistik, menyeluruh, intuitif. Intuitif itu perasaan mengetahui sesuatu sebelum mengetahui secara pikiran sadar. Ya, ini intuitif itu didapat dari pengalaman biasanya, atau ada naluri bawaan. Kemudian paralel, ya, tidak berurutan serial tapi paralel bersama-sama. Kemudian difus, ya, tidak fokus tetapi difus. Kemudian melihat persamaan, bukannya perbedaan tapi melihat apa kesamaan satu dengan lainnya. Kemudian tidak bergantung pada waktu, tidak membedakan antara dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian global, pikirannya divergen. Ya, kalau kita lihat ini kan saling bertentangan, tapi untuk kita bisa menyikapi segala sesuatu di dunia ini, kita membutuhkan kedua-duanya. Inilah yang menurut saya, hemat saya, perlu kita latih sehingga kita menjadi pribadi yang bijak. Ya, bijak itu kalau saya memahami gabungan antara benar dan juga baik. Ya, kebaikan dan juga kebenaran yang dipadukan dengan tepat dan apik, itulah yang saya sebut sebagai bijak, dan itu memang perlu praktek, ya, perlu kematangan, ya, dalam kehidupan kita sehari, dan bahan belajarnya adalah pengalaman hidup kita sehari-hari. Ini fungsi otak kiri dan otak kanan berdasarkan penelitian. Kemudian ketika otak kita dalam kondisi lateral itu tidak sedang kondisi harmonis gitu, ya, tidak sedang berkinerja tinggi seperti bekerja sendiri-sendiri, ya, tidak bersatu kinerjanya, kita akan menjalani hidup yang penuh dengan prasangka, ya, artinya kita hanya melihat sesuatu dari satu sisi saja, lateral. Kita seringkali menyangka bahwa kita tidak memiliki hubungan sama sekali satu dengan yang lain, ya, maksudnya antar manusia, dan karenanya boleh saling mengalahkan untuk sukses dalam hidup. Mirip kenyataan yang terjadi di alam binatang, yaitu survival of the fittest. Tentu seyogyanya tidak demikian, bahwa kita satu dengan yang lain itu saling terkait. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu pasti nanti pada gilirannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak mungkin tidak, karena alam semesta ini semuanya saling interconnected, semuanya saling terkait satu sama lain. Kalau kita menyangka bisa lolos dari perbuatan tidak baik yang kita lakukan pada orang lain, itu mungkin pada saat itu, tapi pada saatnya kita akan menuai apa yang kita lakukan itu. Karena itu di bagian yang lainnya Pak Nunu menyampaikan ini terkait ketika beliau mau menyekolahkan putranya di salah satu sekolah yang punya moto, menyiapkan moto lulusannya siap bersaing di dunia global. Kemudian beliau menanyakan kenapa kok harus kompetisi, kenapa kok tidak siap berkolaborasi di dunia global, ya. Jadi semangatnya bukan semangat mengalahkan, menjadi yang lebih baik dari yang lain, tapi semangatnya adalah berkolaborasi lebih baik dari diri sendiri sebelumnya. Jadi semangatnya adalah terus bertumbuh, ya, kemudian saling berkolaborasi, bukan untuk mengalahkan yang lain, menjadi lebih baik dari yang lain, bukan, tapi menjadi lebih baik dari diri sebelumnya. Di level kuanta, ya, di realitas kuantum, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kita semua manusia, kita ini saling berdekatan, tidak cuma berdekatan, bahkan saling bersinggungan, ya, bahkan saling bertautan, berangkulan satu sama lain. Ini realitas di dunia kuantum. Di realitas kuantum kita ini tidak terpisah sama sekali. Karena itu, ya, kita ini saling bertautan, berangkulan satu sama lain. Karena itu, berbuat baik kepada orang lain, sejatinya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Berbuat tidak baik kepada orang lain, sejatinya kita juga sedang berbuat tidak baik kepada diri kita sendiri. Semakin otak kita bekerja sendiri-sendiri, semakin tinggi lateralisasinya, dan juga tensi ketegangan di antara keduanya, semakin parah perbedaan yang terlihat oleh kita, sehingga hidup kita akan didominasi oleh perasaan terpisah, ya. Perasaan takut, penuh prasangka, cemas, perasaan terkucil, menyendiri, semakin buruk prasangka kita, dan seterusnya. Saat kita melihat sesuatu hanya dari satu sisi saja, ya, makanya kalau kita nggak rumit-rumit, ya, bagaimana memfungsikan otak kita supaya seimbang, ya, latihannya kalau menurut saya adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu itu tidak hanya dari satu sudut pandang dan kemudian langsung kita ambil keputusan, tapi melihat segala sesuatu secara utuh, dipertimbangkan dulu, bisa
mendengarkan pendapat orang lain, bisa berdiskusi, bertanya kepada yang sudah lebih berpengalaman. Baru setelah kita mempertimbangkan itu semuanya, kemudian kita baru mengambil keputusan yang menurut kita terbaik. Dengan keselarasan atau istilah teknisnya adalah koherensi kedua sisi otak yang meningkat, maka perbedaan yang kita alami di dunia ini akan terlihat lebih menipis atau bahkan seperti nggak ada gitu. Sehingga rasa ini yang kita cari, rasa damai, rasa oneness, rasa menyatu, dan perasaan baik ini dapat lebih kita rasakan kehadirannya. Ya, ini diantaranya adalah nanti ada latihan dari Pak RP Sentanu bagaimana untuk lebih menyelaraskan antara fungsi otak kanan, otak kiri kita, neokortex, otak mamalia, dan otak reptil kita. Ya, tapi tentunya ada, sekali lagi, ada banyak cara untuk melakukan itu. Ya, tidak hanya terbatas pada satu cara, ada banyak cara. Yang mau kita pakai adalah mana yang terasa paling cocok, ya, paling terasa manfaatnya buat kita. Kemudian ini ada pendapat dari seorang ilmuwan Indonesia, ahli biokimia dan biologi molekuler, ya, Profesor Dr. Nur Halim Syahid. Ya, beliau menyebutkan bahwa tingkat kemampuan berpikir logis, berarti otak kiri kita, dan tingkat kemampuan berperasaan, itu lebih fungsi otak kanan, itu tentu bervariasi ya antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, pribadi yang dapat mencapai keseimbangan, tidak berat sebelah antara keduanya, akan berhasil, insya Allah, ya, akan berhasil hidupnya di dunia dan di akhirat. Amin. Ya, jadi kita berlatih berpikir logis tapi juga tetap pakai perasaan, ya, pakai otak juga tetap pakai hati, pakai otak kiri juga pakai otak kanan. Tapi apapun istilahnya, kita bisa tahu kok, kita bisa merasakan bahwa seringkali kita tidak hanya perlu ngotot bahwa kita itu benar, tapi kita juga perlu menggunakan rasa kita. Apakah kita juga tepat? Kalau istilah Jawanya nggak cuma benar, tapi juga benar. Ya, tidak hanya menggunakan ego, nafsu kita, benarnya kita, tetapi juga merasakan apakah sudah tepat. Nah, itulah yang seperti di pembahasan sebelumnya saya sebut dengan sikap bijak gitu. Apabila kita bisa membuat otak kita belajar untuk mau saling bekerja sama, ya sebenarnya bukan otak kita ya, tetapi kita sebagai usernya. Otak kita sih ikut-ikut saja, karena otak kita adalah alat ya, bagaimana kita sebagai usernya. Oh, yang penting kita juga pahami bahwa kita bukan otak kita. Ya, otak kita bukanlah kita. Ya, sama seperti kita menyebut ini ponsel saya, berarti saya bukan ponsel. Ini otak saya. Saya bukan otak, ini tangan saya, tapi saya bukan tangan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita sebagai usernya bagaimana menggunakan, memfungsikan otak kita secara seimbang. Jadi tadi melihat segala sesuatu dari lebih dari satu sudut pandang, ya, sehingga kita bisa belajar menjadi lebih bijak gitu. Jadi kitalah yang perlu belajar untuk memfungsikan kedua fungsi otak kita secara lebih seimbang, ya, secara lebih koheren dan juga holistik. Maka insya Allah kenyataan hidup yang kita alami juga akan berbeda, tentunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik, di slide terakhir bagian pertama ini, kita diajak untuk kita belajar untuk lebih menyeimbangkan diri kita. Nah, diantaranya tipsnya adalah mau lebih berinteraksi dengan manusia yang lainnya, agar kita belajar bijak gitu. Tidak hanya belajar berbicara, tapi juga belajar mendengarkan dan memfungsikan, ya, logika dan perasaan kita sebagai satu kesatuan. Fungsi otak kiri dan fungsi otak kanan secara lebih holistik, ya, sebagai satu kesatuan. Teknologi kuantum ikhlas, ya, ini gagasan dari Pak RP Sentanu melalui brainwave dan juga heartwave management. Ya, brainwave management itu kemampuan, keterampilan kita untuk mengatur kita menggunakan otak kita sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan aktivitas yang sedang kita lakukan. Itu disebut brainwave management. Heartwave management lebih ke menata perasaan. Secara sistematis membantu dan memudahkan kita semuanya untuk menyeimbangkan dan juga menyelaraskan kedua hemisfer otak dengan menggunakan audio digital prayers. Nah, di bagian penutup ini saya ingin menyampaikan bahwa ini salah satu
teknologi ya yang dikreasikan oleh Pak R.D. Suntanu berwujud audio binaural beat ya, yang menyeimbangkan antara fungsi otak kiri dan otak kanan, yang di situ menggunakan konsep pelayangan ya, namanya frequency following response, di mana otak kita akan mengikuti pelayangan dari frekuensi audio yang berbeda yang diperdengarkan di telinga kanan dan telinga kiri kita. Ini adalah salah satu cara. Kalau saya sendiri sebagai umat Islam, saya sangat meyakini bahwa ketika kita membaca kitab suci Al-Quran, kita sedang sangat menyelaraskan otak kita, otak kanan dan otak kiri kita. Kita lihat ketika kita membaca kitab suci Al-Quran, itu semuanya adalah kata-kata. Itu sangat disukai oleh otak kiri. Dan kita juga tahu bahwa saat kita membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membacanya dengan irama, itu fungsi otak kanan kita. Ya, kemudian otak kiri kita suka dengan urut-urutan, sedangkan otak kanan kita itu kalau kita lihat huruf Al-Quran kan tidak kaku begitu ya, hurufnya melengkung-melengkung, kurva-kurva, itu sangat disukai oleh otak kanan kita. Ada irama, ada lagu, ada logika, ada urutan. Itu saat kita membacanya dengan penuh perasaan, kita menyeimbangkan tidak hanya fungsi otak kanan, otak kiri, tapi juga menyeimbangkan antara otak dan hati kita. Kita menyeimbangkan antara fungsi neokorteks, otak reptil, dan otak mamalia kita. Otak reptil kita ditenangkan, ada rasa aman bahwa kita yakin bahwa yang sedang kita baca ini adalah firman Tuhan. Apapun masalah, kondisi yang sedang kita hadapi, kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang maha besar. Jadi kata-katanya Sayyidina Ali, ketika menghadapi masalah, jangan katakan, oh Tuhan, aku punya masalah besar, tapi karena masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Otak reptil kita akan ditenangkan saat kita membaca Al-Quran. Otak mamalia kita juga merasa nyaman, merasa tentram, dan fungsi neokorteks kita akan sangat terpenuhi ya, kepuasannya dengan pemahaman, dengan nalar saat kita bisa merasakan makna-makna untayan hikmah dari ayat Al-Quran yang sedang kita baca. Jadi tanpa sulit-sulit sebenarnya saat kita membaca Al-Quran, ketika saya mempelajari ilmu tentang otak ini, saya sangat meyakini bahwa saat kita membaca Al-Quran, kita sangat sedang menyeimbangkan fungsi otak kanan, otak kiri kita. Di bagian neokorteks kita juga menyeimbangkan fungsi neokorteks, otak mamalia, dan otak reptil. Kita menyeimbangkan otak dan hati kita. Kita menyelaraskan antara fisik kita dan juga dengan mental kita dengan kita membaca Al-Quran. Karena itu mengawali hari dengan membaca kitab suci Al-Quran itu merupakan suatu awalan yang insya Allah terbaik, dan juga menutup hari ya dengan kita juga membaca Al-Quran itu juga insya Allah adalah penutup yang terbaik. Insya Allah akan sangat menyelaraskan seluruh keberadaan kita lahir maupun batin, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.